Oke, mari kita bahas dua pertanyaan paling fundamental, paling besar, yang mungkin pernah kita tanyakan sebagai manusia. Pertama, bagaimana sih kehidupan ini bisa muncul? Dan kedua, di alam semesta yang maha luas ini, apa kita benar-benar sendirian? Nah, ini dia inti perdebatannya. Apakah kehidupan di bumi ini cuma sebuah, kecelakaan kimia yang super langka, sebuah kebetulan yang kemungkinannya kecil banget, atau apakah kehidupan itu justru sesuatu yang pasti terjadi, sebuah konsekuensi logis dari hukum fisika dan kimia? Coba deh kita lihat dua sisi ini. Di satu sisi, ada yang percaya kalau kehidupan itu keajaiban langka. Kalau ini benar, ya harapan kita buat nemuin kehidupan lain tipis banget. Tapi di sisi lain, ada gagasan kalau kehidupan itu hal yang biasa. Sesuatu yang pasti muncul kalau kondisinya pas. Kalau pandangan ini yang benar, harusnya alam semesta ini penuh sesak dengan kehidupan. Dan yang bikin ini makin seru, kedua misteri ini tuh saling terkait erat. Gini deh, kalau kita bisa menciptakan kehidupan dari nol di lab, kita jadi punya petunjuk jelas harus mencari alien di planet seperti apa. Sebaliknya, kalau kita berhasil menemukan alien, itu jadi bukti mutlak bahwa proses kimia menuju kehidupan itu memang ada dan bisa terjadi. Oke, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Perjalanan ke dalam buat memecahkan kode asal-usul kehidupan di planet ini. Dulu banget, kita ngebayanginnya simpel. Ada semacam subpurba di kolam hangat, semua bahan kimia kecampur aduk, dan entah gimana, boom! Jadilah kehidupan. Tapi ternyata cerita sebenarnya jauh lebih elegan dan kompleks dari itu. Kunci terobosannya ada di sini, hipotesis dunia RNA. Jadi, sebelum ada DNA yang nyimpen kode genetik dan protein yang jadi mesin pekerja, ada satu molekul super, RNA, yang bisa melakukan keduanya. Ini solusi jenius buat teka-teki klasik, mana duluan ayam atau telur dalam biologi. Jadi, ini bukan sup acak-acakan. Bayangin aja kayak jalur perakitan di pabrik. Bahan bakunya, kayak sianida, datang dari asteroid. Terus panas dari lava atau tubrukan asteroid memasak bahan-bahan ini. Sinar matahari ngasih energi buat reaksi kimianya terjadi. Yang paling keren ada proses pemurnian alami, di mana molekul-molekul penting mengkristal memisahkan diri dari kotoran. Baru deh setelah itu semua dirakit jadi RNA dan asam amino. Jauh lebih terstruktur kan? Oke. Sekarang kita ubah arah. Dari melihat ke dalam, kita sekarang melihat ke luar angkasa. Dengan bekal pemahaman baru ini, di mana kita harus mulai mencari tetangga kosmik kita? Para ilmuwan punya strategi 3 cabang. Pertama, kita cari di halaman belakang kita sendiri, di tata surya. Kedua, kita intip atmosfer planet-planet jauh. Dan ketiga, kita pasang telinga, siapa tahu ada yang mengirim sinyal teknologi. Target utama tentu saja Mars. Rover-rover canggih kayak Perseverance sekarang lagi sibuk ngebor di kawah kuno yang dulunya adalah danau. Harapannya, menemukan fosil-fosil mikroba dari miliaran tahun lalu saat Mars masih punya air. Tapi jangan lupakan bulan-bulan es yang misterius. Enceladus dan Europa itu kelihatannya dingin membeku di luar. Tapi di bawah lapisan esnya ada samudra air cair raksasa. Siapa tahu di dasarnya ada kehidupan yang tumbuh subur di sekitar ventilasi hidrotermal, mirip seperti di laut dalam bumi. Dan puncaknya, kita melihat ke bintang-bintang lain. Teleskop super kuat seperti James Webb Space Telescope bisa menganalisis atmosfer planet-planet yang jauhnya ribuan tahun cahaya. Apa yang kita cari? Kombinasi gas aneh kayak oksigen dan metana barengan yang jadi pertanda kuat adanya, kehidupan. Tapi, di tengah semua pencarian masif ini, kita dihadapkan pada satu hal yang aneh dan agak meresahkan. Kesunyian. Alam semesta ini sepi banget. Nah, inilah yang disebut paradoks Fermi. Logikanya, dengan ratusan miliar galaksi dan triliunan planet, harusnya ada banyak peradaban di luar sana kan? Bahkan beberapa mungkin sudah ada jutaan tahun lebih dulu dari kita. Tapi, kenapa kita nggak melihat satupun jejak mereka? Sepi sekali. Pertanyaan sederhana dari fisikawan Enrico Fermi inilah yang merangkum semuanya. Di mana semua orang? Pertanyaan ini yang dilontarkan puluhan tahun lalu masih menggema sampai sekarang setiap kali kita menatap langit malam. Jadi kita kembali ke teka-teki awal. Mungkin kehidupan itu banyak, tapi kehidupan cerdas itu super langka? Atau mungkin mereka ada di luar sana, berkomunikasi dengan cara yang belum bisa kita pahami? Kita mungkin cuma belum tahu cara mendengarkannya. Apapun jawabannya kelak, itu akan selamanya mengubah cara kita melihat diri kita sendiri di alam semesta ini.